Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemilihan Brebes secara terus-menerus ya melakukan pendidikan politik, sosialisasi ya dengan tujuan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Jadi agar berperan aktif menggunakan hak pilihnya ya dan ikut memilih dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kedar Dirjo, moderator podcast pemilu putaran ketiga. Kegiatan ini didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ataupun PPMN dengan melibatkan jurnalis warga Kabupaten Brebes. Kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir podcast untuk pemilu putaran ketiga Bapak Kukuh Prasetyo nih Pak ya, dari Kesbangpol. Betul. Nah, nanti kita bincang-bincang banyak Pak tentang masalah pemilu, terkait dengan masalah pemilu dan dari Kesbangpol seperti apa gitu ya Pak ya. Baik, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Pak Kukuh berkaitan dengan pemilu serentak tahun 2024 ya Pak ya. Betul. 24 sementara ini Kabupaten Brebes mempersiapkan pemilu 2024 ini seperti apa Pak persiapannya Pak? Baik, sebelumnya saya informasikan dulu ya bahwa Indonesia akan mempunyai gawe atau hajat besar ya pada tahun 2024. Yang pertama adalah pemilihan umum. Itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Siap. Yang kedua adalah pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ya, jadi pemilu sendiri atau pemilihan umum sendiri terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI, kemudian pemilihan DPR RI, kemudian pemilihan DPRD Provinsi, dan pemilihan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia secara serentak. Kemudian pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota secara serentak. 2 kali ya Pak ya? 2 kali, jadi dalam tahun besar. Ada hajat besar 2 kali. Jeda waktunya antara pemilu dan pilkada itu 8 bulan. Oh, itu nggak mengganggu Pak? Apa kayaknya persiapannya sudah matang dari Kesbangpol atau dari Kabupaten Brebes sendiri Pak? Baik, yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten ya, terutama pemerintah Kabupaten Brebes ada 2. Yang pertama adalah peran pemerintah atau Pemda. Dan yang kedua adalah bentuk bantuan dan fasilitasi. Yang pertama perannya yaitu penyusunan data kependudukan. Dimulai dari menyiapkan data kependudukan DAK2 dan DP4. Kemudian memberikan hak akses secara penuh ke KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pelaksanaan kampanye. Pada pelaksanaan kampanye, Pemkab memberikan perlindungan hukum dan keamanan saat kampanye, ya, baik itu kepada calon maupun kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, yaitu dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksanaan kampanye. Artinya pemerintah tidak ikut masuk ke dalam ya, hanya mengamankan di luar area kampanye begitu. Kemudian yang ketiga adalah percetakan dan distribusi logistik. Dalam hal ini kita membantu distribusi logistik ya,
berupa surat suara dan sebagainya maupun alat peraga kampanye dan sebagainya. Kemudian bantuan kendaraan operasional ya, untuk mengangkut baik itu kertas surat suara maupun alat peraga kampanye dari ibu kota kabupaten ke kecamatan maupun ke desa. Kemudian yang keempat adalah peran Linmas ya, atau perlindungan masyarakat, yaitu penanganan ketentraman dan ketertiban serta keamanan. Dan yang kedua, penugasan personil sebanyak 2 personil di setiap TPS, tempat pemungutan suara. Kemudian yang kelima adalah pemantauan pelaksanaan. Dalam hal ini menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu secara umum dan mendukung penyelenggara. Dalam hal ini penyelenggara pemilu kan ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian kita Pemda juga mewajibkan netralitas ASN ya, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, yaitu dengan pertama menjamin netralitas dari PNS, yang kedua PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Itu yang pertama, yang peran tadi. Yang kemudian yang kedua adalah bentuk bantuan dan fasilitasi. Yang pertama adalah penugasan personil pada sekretariat PPK atau panitia pemilihan kecamatan, kemudian panitia pengawasan pemilu kecamatan, dan PPS atau panitia pemungutan suara. Kemudian penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu kecamatan, dan PPS. Tentunya di setiap kecamatan ya, kita sediakan ruang untuk sekretariatnya. Kemudian pelaksanaan sosialisasi. Jadi Pemda selalu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu maupun pilkada nantinya pada tahun 2024. Tapi sosialisasi itu sendiri sudah kita laksanakan sejak tahun 2021. Sudah lama ya Pak? Iya, sudah lama, sejak tahun kemarin. Pemilu serentak ya Pak? Betul, pemilu serentak ya, harus persiapannya harus cukup lama dan harus dimatangkan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pendidikan politik. Nah ini yang Badan Kesbangpol sedang rutin ya kita lakukan. Kita menggandeng KPU dan Bawaslu dalam setiap kegiatan pendidikan politik, baik melalui webinar ya atau Zoom. Tahun kemarin 2021 sudah kita laksanakan. Kemudian tahun 2022 ini kita sudah tatap muka ke sekolah-sekolah ya. Baik itu SMA, SMK maupun MA. Kemudian yang kelima, kelancaran transportasi pengiriman logistik. Ya, seperti tadi memastikan ya Pak ya. Betul, harus memastikan kelancaran logistik ya dari sarana atau prasarana yang dibutuhkan untuk pemilu maupun pilkada. Kemudian yang keenam, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Kita selalu memantau atau monitoring pada saat pemilu gitu. Betul, pada saat hari H-nya ya. Iya, maupun sebelumnya ya. Sebelumnya. Ya, seperti kertas suara itu kan dikirim ke kecamatan sebelum pemilu. Kita selalu memantau. Dan yang ketujuh, kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu. Ya, dalam hal ini khususnya intelijen ya. Jadi selalu monitoring kondusivitas daerah. Tahapannya luar biasa banyak. Betul, tahapannya banyak sekali. Tapi alhamdulillah sudah kita laksanakan. Oke, baik. Ini dari beberapa tahapan ini berarti ini ke anggaran, Pak. Betul. Brebes itu sudah menyiapkan anggaran berapa? Atau sudah ada nilai pagunya? Atau memang sudah ada seliwir-seliwir ada anggaran sudah siapkan sekian gitu, Pak? Betul. Kalau untuk pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024 sendiri itu kan anggarannya dari pemerintah pusat ya, atau dari APBN. Betul. Sudah disiapkan dan ditetapkan sebesar 76,6 triliun rupiah ya. Itu Luar pemilu biasa, ya. Luar biasa begitu besarnya ya. Kemudian yang untuk pilkada ya, yang pilkadanya itu kabupaten saat ini sedang dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Walaupun usulan dari KPU maupun Bawaslu sudah masuk, tapi Pemda Brebes sendiri belum menetapkan besarannya. Berarti ada dua sumber ya Pak, karena ada dua hajat besar sih yang berbeda ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, sementara ini untuk Kesbangpol untuk meningkatkan kesadaran pemilih ini, termasuk untuk pemula sendiri. Apalagi tadi disampaikan ada
kader pemula apa gimana Pak? Maksudnya persiapannya apakah sudah matang? Apakah sudah ada tersistematis melalui kegiatan-kegiatan ke siswa atau ke sekolah gitu Pak? Baik, untuk meningkatkan kesadaran politik ya, Iya, dan Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dengan melibatkan KPU tentunya dan Bawaslu ya dalam melaksanakan pendidikan politik, sosialisasi pendidikan politik khususnya kepada pemilih pemula. Ya. Sejak tahun 2021 ini kita sudah melaksanakan pendidikan politik melalui webinar ya, atau Zoom ya, yang mana pesertanya kita utamakan adalah pemilih pemula, yaitu pelajar ya, pelajar baik SMA, SMK maupun MA yang baru punya hak pilih dan mahasiswa ya. Dan tentunya pada saat tahun 2024 ini itu baru pertama kalinya ya mengikuti atau menggunakan hak suaranya ya, atau mencoblos. Itu sasaran utama kami ya. Kemudian kita juga sosialisasi pendidikan politik kepada ormas kepemudaan. Itu yang penting ya Pak ya. Kemudian mahasiswa, ormas mahasiswa dan ormas-ormas yang lainnya ya. Kemudian pada tahun awal 2022 kita sudah melaksanakan kegiatan Ghost to School. Ya, Ke beberapa daerah Pak? Berapa sekolah? Sudah banyak Sudah itu banyak. ya, kurang lebih sudah 100 sekolah ya. Waduh, luar baik itu biasa. SMA ya. Iya, betul. Kemudian SMK dan MA, baik negeri maupun swasta ya. Kita sudah keliling ya, keliling Kabupaten Brebes itu. Itu permintaan dari sekolah apa memang inisiatif Inisiatif cara Kesbangpol. dari Kesbangpol sendiri? Inisiatif dari Berdaulat Bangpol ya, dengan menggandeng KPU dan Bawaslu tadi yang seperti saya sampaikan, yaitu kita menyasar pemilih pemula ya, pemilih pemula. Nah, kira-kira responnya gimana Pak? Kalau mereka disampaikan tentang pemilu dan mereka sebetulnya baru tahu, wah ternyata pemilu seperti ini gitu Pak. Menurut pengalaman kami ya, Di lapangan, selama melaksanakan pendidikan politik di sekolah-sekolah, itu responnya sangat baik sekali ya, terutama dari pihak sekolah ya. Pihak sekolah itu merasa bangga. Belum pernah sekalipun selama ini ada Ghost to School ya, ada kegiatan Ghost to School. Jadi kami yang jemput bola, kami yang ke sekolah-sekolah, di mana sekolah mengumpulkan para siswanya di aula gitu, kami memberikan sosialisasi pendidikan politik. Iya, ini pelajaran yang tidak ada di kurikulum di sekolah tapi ada pelajaran tambahan ya Pak. Betul ya, jadi mereka merasa ada apa ya, ekstra kurikuler. Iya. Memang itu perlu salah satu untuk edukasi ya Pak ya. Betul ya. Untuk sosialisasi pemilu Pak, ini Kesbangpol kan sudah banyak ya yang sudah dilakukan. Untuk ormas sendiri kira-kira apakah nanti ada sistem kerjasama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini atau seperti apa Pak dengan Kesbangpol terutama? Baik, sosialisasi undang-undang pemilu ya, walaupun secara khusus itu kan mestinya Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, tapi kita juga ikut membantu ya, membantu dalam mensosialisasikan baik itu kepada ormas ya, kepada lembaga, kepada yayasan maupun kepada LSM melalui perwakilannya masing-masing. Dan pada umumnya mereka setelah kita sosialisasikan tentang pemilu ya, mereka siap membantu. Jadi di lapangan kita sarankan misalkan bisa menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan atau paling tidak menjadi KPPS ya. Iya. Jadi Kesbangpol untuk mengurangi angka golput nih Pak ya. Ini kan kebanyakan ketika sudah berbicara tentang masalah golput ini kan hal yang sangat luar biasa ya. Betul. Banyak yang ya mungkin walaupun nggak jarang tapi seenggaknya pasti ada lah pertanyaan-pertanyaan ngomong kita golput dan sebagainya. Nah, ini untuk menindaklanjuti atau sikap dari Kesbangpol itu sendiri seperti apa Pak? Baik, golput itu kan ada 3 macam ya menurut saya. Ya, yang pertama adalah tidak mendatangi TPS. Ya, itu kan golput, tidak menggunakan hak suaranya. Kemudian ada yang datang ke TPS tapi nyoblosnya di luar kotak yang ditentukan ya, atau di luar gambar. Bahasa syarat sahnya itu tidak memenuhi gitu ya. Betul. Atau yang ketiga merobek atau ya, merusak
kartu suara. Iya. Ya, itu kan juga tidak sah. Oh, iya. Alias golongan putih ya. Itu berarti artinya golput ya Pak? Ya? Betul. Saya kira tahunya golput ya berarti tidak memilih itu aja. Enggak, ada juga yang datang ke TPS tapi tidak menggunakan secara benar. Oh iya. Artinya misalkan mencoblos tanda gambarnya di tengah ya, ataupun tidak merusak kartu suara, ya itu yang betul-betul menggunakan suaranya dengan benar. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes secara terus-menerus ya melakukan pendidikan politik, sosialisasi ya dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemahaman kepada masyarakat. Jadi agar berperan aktif menggunakan hak pilihnya ya dan ikut memilih dengan baik. Artinya apa? Masyarakat itu kan punya hak dan kewajiban. Haknya ya dipilih atau memilih ya kan. Ya pada saat memilih itu ya harus mengingat kewajibannya yaitu memilih pemimpin ya. Karena di setiap daerah ya harus ada pemimpin yang dipilih, itu kan. Itu tanggung jawab semua warga negara menurut saya. Jadi kita arahkan ke sana agar ada rasa tanggung jawab untuk berperan aktif menggunakan hak pilihnya secara baik. Oke, baik Pak. Nah, ini kan Kemendagri ya Pak ya, lagi serius untuk menangani ketika memang ada potensi konflik menjelang tahun pemilu ini ya, tahun-tahun yang luar biasa lah, tahun politik. Gitu. Nah, sikap dari Kabupaten Brebes ini seperti apa Pak? Melalui Kesbangpol ataupun dari Kabupaten Brebes sendiri? Baik, pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan langkah antisipasi ya, terhadap potensi konflik ya, menjelang pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024, yaitu dengan saling berkoordinasi ya, antar instansi terkait dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial. Jadi masyarakat perlu diberikan wawasan tentang kebangsaan ya, tentang rasa tanggung jawab harus menjaga bangsa ini dengan baik. Betul. Kemudian pembinaan persatuan dan kesatuan ya. Jadi kita juga selalu menyerukan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembinaan kerukunan antar umat beragama. Nah, ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kan ada FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Betul. Itu kita maksimalkan kerja mereka dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Kemudian pembinaan penanganan konflik sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga FKDM ya, betul. Kecamatan malah ya Pak ya. Ya malah berkecamatan sekarang itu kita maksimalkan ya, agar mengetahui kewaspadaan yang kira-kira ada indikasi lah gitu ya. Betul, ada indikasi. Kemudian kita melakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang ada di daerah melalui Forkompinda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten, dan Forkompinca, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di kecamatan. Kemudian mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, itu yang selalu kita sosialisasikan, meningkatkan kewaspadaan dini dan deteksi dini ya. Jadi tadi seperti FKDM juga bisa melalui itu, deteksi dini, dan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat. Itu sudah kita laksanakan ya kegiatannya secara rutin, bahkan setiap bulan ada kegiatan seperti itu. Sejauh ini berarti tindakan ketika memang ada indikasi ya Pak ya. Ini kan bahasa kemungkinan pasti kan banyak ya Pak, potensinya gitu kan. Dari Kesbangpol itu sendiri akan menindak ataupun yang melakukan koordinasi ataupun dari pihak wewenang? Baik, jadi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes ya, untuk pemilu dan pilkada itu ada desnya. Iya. Jadi untuk pemilu itu ada des pemilu ya, dan untuk pilkada ada des pilkada dengan melibatkan instansi terkait ya. Kalau instrumennya sudah ada jelas. Untuk selama ini biasanya ada di bagian tata pemerintahan. Iya, siap. Untuk pemantauan sendiri apa ya dari Kesbangpol saat ini persiapan pemilu
apalagi ini sudah pasti otomatis sudah koordinasi dengan KPU ataupun Bawaslu. Sudah sejauh mana Pak? Ini dengan pemantauan saat ini ya Pak ya dari Kesbang Poli sendiri ataupun dari Kabupaten Brebes terkait dengan pemilu serentak 2024 nanti. Ya, pemantauan selalu kita lakukan ya secara rutin. Kita juga melibatkan KPU, Bawaslu, dan juga yang tidak kalah penting adalah melibatkan pihak intelijen. Ya, karena selama ini kan Badan Kesbangpol menjadi koordinator ya, dari sisi intelijen. Kejadian apapun yang kira-kira akan mengganggu, kira-kira berpotensi konflik ya, menjelang pemilu, kita cepat atasi dengan baik. Oke, siap. Untuk agen Kesbangpol sendiri sudah mempersiapkan agen sosialisasi di media sosial kah, atau dengan komunitas kah, atau dengan organisasi yang ada di Kabupaten Brebes Pak? Baik, untuk agen sosialisasi politik Kabupaten Brebes, kita sudah berkoordinasi ya dengan misalnya sekolah-sekolah, kemudian kelompok atau ormas ya, ormas-ormas tertentu, kemudian kelompok masyarakat yang lainnya. Oke, sudah kita lakukan. Sudah dilakukan sebelumnya Pak ya. Betul. Apalagi sudah keliling ke sekolah-sekolah yang ada di Brebes. Juga ormas-ormas yang mempunyai medsos ya, seperti RAPI dan sebagainya. Kemudian seperti Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia yang ada di Bumiayu. Itu juga bisa jadi. Kita sudah sering koordinasi. Betul. Kalau untuk faktor penghambat Pak, atau sementara ini pada saat sosialisasi apa itu Pak kira-kira Pak? Selama ini kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Brebes merasa belum ada faktor penghambat ya, yang kira-kira bisa mengganggu pemilu maupun pilkada dan kira-kira mengganggu kondusivitas wilayah atau daerah. Selama ini kami belum ada penghambat. Oke, siap. Baik Pak. Untuk pesan nih Pak ya, ini kebetulan karena mau sampai ke pemilu ya, pemilu serentak 2024 ini, pesan untuk anak muda. Sebagai katanya Pak, sebagai agent of change ya Pak ya, artinya biar bisa mensukseskan pemilu ini sukses dengan tidak ada potensi-potensi yang merugikan negara seperti itu Pak. Betul. Jadi, apa pesannya Pak? Ya, untuk pesan ya kaum muda ya, kita sudah sampaikan tadi khususnya pemilih pemula ya, yang pada saat nanti tahun 2024 menggunakan hak suaranya untuk pertama kali ya, kita himbau agar mereka menggunakan suara atau pilihan suaranya berdasarkan hati nurani ya. Jangan terpengaruh oleh masyarakat atau jangan terpengaruh oleh orang lain, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Untuk yang dipesan untuk yang warga perantau Pak, ini kebetulan banyak ya Pak yang warga perantau. Apalagi yang di luar negeri juga banyak ini Pak. Pesannya apa Pak? Biar dilihat oleh warga, nanti kita masyarakat biar tahu bahwa pesan dari Kabupaten Brebes seperti ini gitu lah. Betul. Untuk para pemilih yang di rantauan ya, atau perantau ya, apalagi Kabupaten Brebes itu baik TKI, TKW maupun perantau ya, yang di kota-kota besar itu sangat banyak ya, terutama kota Jakarta. Kita himbau ya, agar bisa menggunakan waktunya lah untuk pulang ya, barang sehari atau 2 hari ya, ikut nyoblos di kampungnya masing-masing, karena pemilihan umum ya ataupun pilkada itu kan 5 tahun sekali ya. Sangat disayangkan kalau 5 tahun sekali aja tidak bisa pulang ya, kemudian menggunakan hak suaranya gitu. Baik. Bincang-bincang hari ini kita sudah selesai dengan Pak Kukuh Prasetyo selaku Kesbangpol Brebes. Mungkin ada ini Pak, closing statement untuk pemilu serentak 2024. Baik, pesan saya untuk pemilu tahun 2024 agar semua masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik, artinya sesuai pilihan hati nurani masing-masing, dan utamanya hindari money politik. Baik, oke, terima kasih Pak Kukuh atas waktunya. Sahabat pemilu,
Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang dengan Pak Kuku Prasetyo selaku Kesbangpol dari Kesbangpol Brebes, dan banyak sekali informasi yang didapatkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, ya, terima kasih kembali. Banyak sekali informasi yang kami dapat, dan terima kasih juga untuk sahabat Jawat Pemilu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.